Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Salam dari mulutnya sendiri berkata, Husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Menurut Al-Quran. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan pengakuan Yesus. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Itu aja dulu, satu aja, jangan semuanya. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Tolong tunjukkan pengakuan Muhammad di Quran ini. Al-Quran adalah semuanya wahyu dari Allah dan dititip di mulut Rasulullah. Diskusi lalu apa yang Al-Quran diterangkan kemudian oleh Rasulullah. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Kalian follow saya. Terima Al-Quran dari sahabatku. Jadi Rasulullah menyebutkan sebagai kitab suci untuk umat. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya. Dengarkan pertanyaan saya, Yudis. Anda mengumpulkan 30 menit kan? Anda mengiyakan tadi kan? Tolong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus ketika Yesus penginjilan. Dengarkan saya. Tolong tunjukkan kepada. Jangan bicara dulu kalau gitu. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus tentang buku Lukas. Saya tunggu, mulai dari sekarang. Ketakutan seperti ini. Yang lain jangan di-mute. Biarkan beliau bernarasi tentang keautentikan kitab Lukas dari ucapan mulut Yesus. Kalian kalau saya bicara? Kenapa Islam sampai kencing di sana kalau saya bicara? Kenapa? Kita tunggu ya, teman-teman. Biarkan dia bicara. Yang lain dia. Iya, sekarang begini cuma. Kau kalau berani diskusi dengan saya, tentukan waktunya 1 lawan 1 pakai waktu. Berani nggak? Ada nggak nyalimu? Ayo. Ayo. Jawabannya mana? Jangan kalau bisu-bisukan. Jawabannya mana? Jawabannya mana? Nggak usah bisu-bisukan. Sekarang kalian tentukan jadwalnya. Kalian tentukan jadwalnya. Tentukan jadwal. Kapan, di mana diskusi. Ayo. Saya tantang Zuma diskusi 1 lawan 1. Berani nggak dia? Ayo. Kalian dengar semuanya ya, 2.800. Kalau berani si Zuma diskusi dengan saya jilat kakinya. Kalau saya hanya membuktikan kepada dunia. Dengarkan. Kamu jago itu hanya teh ayam bagi Bang Suma. Ini coba buktikan. Satu saya jilat kakinya. Tadi dia akan berani membahas keautentikan Al-Quran. Mau 30 menit, mau 1 hari nggak masalah. Mau 1 hari, mau 30 menit nggak masalah. Tentukan 1 lawan 1. Ayo, kapan? Coba. Ada mau jawabannya. 1 hari, mau 30 menit, 1 lawan 1 berani nggak? Berani nggak? Lihat teman-teman, dia pura-pura tentukan waktu, tentukan tema. Tentukan waktunya 1 lawan 1. Zuma tidak berani lawan di TV 1 lawan 1. Nggak bakal berani. Tadi dia mengizinkan temanya. Kau tidak berani 1 lawan 1. Saya tidak berani 1 lawan 1 tentang Al-Quran. Giliran dia menguraikan kitab Lukas. Coba lihat. Lihat kelakuannya, lihat. Nah, udah dibisukan lagi kan? Begitu takutnya kalian dengan saya. Ayo, naik ke channel saya atau di channel kamu? Gimana? Di channel saya tuh. Coba lihat kelakuannya, coba. Berani nggak? Di channel kamu atau di channel saya? Gimana? Ada dia menjawab, teman-teman. Coba gitu. Di channel kamu atau di channel saya? Gimana? Tidak, Gurunda. Nggak jawab sama sekali dia. Nggak jawab. Ada, teman-teman. Di channel kamu boleh? Di channel saya boleh? Manusia tai ayam ini Anda jagokan. Gimana? Berani nggak? Aku bilang, kalau Anda ingin melihat kualitas Edis, lihat channel Sukipli beberapa tahun yang lalu. Ayo, 1 lawan 1 di channel kamu atau di channel saya? On cam. Berani nggak? Edis tidak berputar. Coba Anda buka. Nyalakan kamera 1 lawan 1 kamu dengan saya, berani nggak? Cuma level tai ayam bagi Bang Suma. 1 lawan 1. Edis ini hanya kloset. 1 lawan 1, nyala kamera, kamu lawan saya, berani nggak? Berani? Nggak berani. Anda sudah buktikan kan? Tidak akan berani. Dis jawab. 1 lawan 1, nyalakan kamera, kamu dengan saya. Gimana?
Mohon izin, Adinda Ardiansa, turunkan, karena ketakutan. Saya tidak berani. Satu lawan satu saya tidak berani. Satu lawan satu tidak berani. Ayo, semua turun. Nyala kamera kita berdua. Ayo. Oke. Nyala kamera kita berdua. Gimana? Anda buka kamera. Oke. Nyala kamera kita berdua. Ayo. Oke. Ayo. Ayo Nanda, besarkan layar saya. Ayo. Besarkan layar saya. Oke. Nah, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Pakai waktu. Pakai waktu. 30 menit. 30 menit. Kok yang menentukan? Kok yang menentukan? Saya dan Anda membahas tentang keautentikan kitab suci. Bisukan. Karena itu adalah dasar pijakan agama Kristen. Kenapa dibisukan? Kenapa? Kristen adalah kitabnya. Pijakan umat Islam adalah kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Zalikal kitab la raiba fi. Rasulullah menyampaikan. Di Quran mana itu? Di Quran mana tertulis begitu? Sekarang pertanyaan di saya Quran mana tertulis terima dari empat sahabatku di mana? Sekarang tugas Anda tunjukkan kepada saya. Sebelum saya buktikan tentang ini kalau nggak pakai waktu. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Oke, gimana? Tentukan waktunya, berapa menit dia bicara, berapa menit saya bicara. Gimana? Ayo. Giliran Anda bicara 20 menit. Dari sekarang tunjukkan. Anda berbicara selama 20 menit. Dari sekarang sebentar. 20 menit. Buktikan Yesus pernah berbicara tentang buku Lukas. Silakan. Buka kamera. Anda tunjukkan bukti ucapan Yesus tentang kitab Lukas. Aku tunggu. Baik. Buka kamera, ya. Buka kamera. Oh, jelas dong. Buka kamera. Jelas dong. Silakan. Tunjukkan. Ya. Silakan. Waduh, di sini udah agak gelap di sini. Silakan. Nah, gini cuma. Kau tadi bilang sengaja kau matikan lampu. Saya lagi ngomong. Kenapa kau panik? Dan kau pakai kacamata gelap. Kenapa kau panik? Lepas dulu masker. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas masker gimana? Enggak, lepas masker gimana? Langsung jawab, Des. Lepas masker gimana? Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Buka kacamatamu. Lepas masker. Nyalakan lampumu. Saya buka kacamata saya, lepas masker. Ayo. Lepas masker. Nyalahin lampu. Lepas masker, ayo. Lepas masker. Lepas masker. Sekarang tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus tentang dengar. Sudah dikasih bicara? Sudah dikasih saya bicara? Silakan. Baik. Kalau kau minta dari kitab Lukas itu sendiri, tidak ada. Seperti tidak adanya pengakuan Muhammad. Kenapa saya minta dari pengakuan Yesus? Kenapa kau ngomong terus? Dari pengakuan Yesus tentang Kenapa kau ngomong terus? Bisa nggak saya ngomong? Saya minta pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Boleh nggak saya ngomong? Saya minta pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Saya boleh ngomong nggak? Boleh ngomong? Jawab. Dinda, luruskan dia kalau memang mau diskusi, kasih waktunya. Berani nggak kasih waktu? Usah kamu jelaskan aja. Di mana Yesus memberikan legitimasi tentang kitab Lukas? Berani nggak kasih waktu? Yesus memberikan legitimasi. Oke, baik. Di Quran mana Muhammad memberi legitimasi? Di Quran mana? Di Quran mana Muhammad memberi Quran? Kualitasnya Edis, coba lihat kualitasnya coba. Di Quran mana? Kualitasnya Edis. Di Quran mana Muhammad bilang begitu? Kualitasnya Edis. Ini keautentikan semua kitab. Nggak usah debat kusir. Nggak usah debat kusir. Nggak usah debat kusir. Ini aja. Kau cuma besar-besaran suara saja. Kalau cuma besar-besaran suara ngapain? Sudah? Waktu siapa? Siapa yang memberikan legitimasi waktu siapa? Tentang Injil Lukas? Silakan jawab. Waktu siapa sekarang? Bukan siapa. Waktu siapa sekarang? Ucapan sekarang Yesus tentang kitab Lukas. Oke. Kalau kau ngomong terus gimana saya mau ngomong? Legitimasi tentang Injil Lukas. Silakan. Sekarang gini aja, pakai waktu berani nggak? Silakan dijawab. Pakai waktu berani nggak? Ini berani pakai waktu? Dijawab. Oke, diam ya. Baik. Saya jawab. Kenapa kau dalam kegelapan, Edis? Kenapa kau sengaja gelap-gelap, Edis? Kenapa kau tidak di tempat yang terang, Edis? Tidak berani. Kenapa kamu sekarang yang terang? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kasih saya waktu ngomong? Kalau kamu berani kasih saya waktu ngomong? Bisa. Kenapa umpetin dirimu yang sudah gelap itu? Dengarkan. PK aja, berani nggak PK? Malah PK berani nggak? Berani nggak PK? Di mana Yesus memberikan berani nggak PK? Injil? Di mana? Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih ngomong nggak?
Sudah. Silakan. Sudah. Tunjukkan pengakuan Yesus. Saya nggak berani tentang ngomong. kitab Lukas. Silakan. Sudah Silakan. kalian ngomong loh. Gimana? Saya dikasih ngomong nggak? Iya silakan. Dikasih Dimana ngomong nggak saya? Yesus Berapa menit? Memberikan legitimasi tentang Injil Lukas. Berapa menit? Berapa menit saya Ya, kasih ngomong? silakan. Gurunda berapa menit? Nggak berani mereka. Ketakutan. 2 menit. Silakan. 2 menit ya. Baik, 2 menit. 2 menit. Diam semua. Ya. Baik. Ini kita bicara dengan apa? Itu nggak ada orang. Iya. Yang terang dong ini. Mana bukan kamera tapi gelap. Oke nah. Gimana sekarang betul? Gimana? Terang sekarang. Ya, Baik. oke. Saya sambil duduk ini. Baik. Ya. Jawab. Pertama-tama, kamu nanya sama saya, di mana legitimasi bahwa Yesus membenarkan Injil Lukas? Betul? Baik, Betul. saya jawab. Narasinya nggak seperti itu. Ya? Kan saya jawab panik. Bisa nggak saya jawab? Bisa Saya jawab saya? nuntut legitimasi. Saya nuntut Saya legitimasi boleh Yesus jawab terhadap nggak? Bible. Kenapa kalian Lukas, panik? silakan. Kenapa kalian panik? Silakan. Baik. Saya tidak panik. Saya minta legitimasi Yesus Terima terkait kasih. dengan kitabmu. Lukas. Terima kasih silakan. Pak. Jadi gini ya, Oh iya, pertama-tama harus bantu koin karena dia lagi susah ini, nggak ada ininya, uangnya. saya boleh ngomong Silakan. nggak sih? Boleh ngomong nggak saya? Lihat Silakan. pengikut Juma ini, begitu paniknya mereka ketika saya ngomong. Jawab, jangan framing. Kesetanan Jawab. ketika saya ngomong. Bisa ngomong saya? Ya silakan dijawab. Bentar lagi ditendang ini saya, bentar lagi ditendang. Ditendang. Tanda Paling dia bahwa mereka dirinya panik sendiri. saya ditendang. Dia Sudah? kick dirinya sendiri nanti Sudah? tuh. Eh, Nanti dia nggak. kick dirinya sendiri tuh. Nih, saya selalu angkat tangan nih, lihat nih. Tangan saya satu megang HP, tangan saya satu megang ini. Lihat nih. Tangan saya satu megang HP nih ya. Ya jawab sudah. Perhatikan, Saya juga ngerti. dengar, perhatikan. Kalau kalimat seperti itu, saya membenarkan Injil Lukas nggak ada. Pertanyaanmu salah. Berarti Begini. berarti tidak ada legitimasi. Saya dikasih 2 menit tadi katanya. 2 menit? Iya, Kenapa kan panik pertanyaan, sekali? Berarti tidak ada legitimasi. Kenapa panik sekali? 2 menit bisa nggak? Loh, saya bertanya, berarti tidak ada legitimasi dari Yesus. 2 menit bisa nggak? Oke, Lihat, silakan. Segitu paniknya. Juma, kita udah Silakan. kenal lama loh. Kita udah kenal lama. Bisa nggak kita diskusi dengan baik? Mau? Lah ini kita diskusi dengan baik. Yang saya minta legitimasi. Nggak, gini. Mau diskusi dengan baik? Yang saya minta legitimasi ada atau tidak? Mau diskusi dengan baik nggak? Kalau diskusi dengan baik, Ada atau kasih tidak? saya ngomong. Ada Kasih atau saya tidak? ngomong. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Seperti Muhammad tidak pernah ngomong di Quran melegitimasi Quran, nggak pernah ada. Ada tidak legitimasi dari Yesus tentang kitab Lukas? Jawab. Legitimasinya bukan seperti itu. Legitimasinya bukan, Legitimasinya? bunyinya bukan begitu. Legitimasi ini, pergilah, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, ya, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu legitimasinya. Yang saya kemudian, tanya kitabnya tuyul. saya lagi ngomong. Yang saya tanya kitabnya. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya Makanya, kitab Lukas. ini mau dibenerin dulu. Yang Ini saya mau tanya dibenerin. kitab Lukas. Zuma, ini Yang mau saya dibenerin dulu. tanya legitimasi tentang kitab Lukas. Panik. Kenapa panik? Saya tidak panik. Saya tanya apa? Saya Karena tanya apa? memang- karena legitimasi memang kitab Yesus Lukas dari Yesus mana? Sudah belum? Legitimasi daripada Yesus terhadap kitab Lukas mana? Segitu paniknya. Bisa nggak saya ngomong? Nggak berani mereka. Jawab. Mereka Yang saya tanya apa? tidak Saya berani kalau saya ngomong. Jawab. Yang saya tanya 2 apa? menit? Berapa menit? Berapa Yang menit? saya tanya apa? Yang Berapa saya menit? tanya apa? Berapa menit? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Kayak gini lah saya bilang debat kusir. Kau diskusi yang baik aja kau nggak bisa Yang saya bukan. tanya apa? Kau jawab apa? Segitu paniknya. Kenapa segitu paniknya? Yang coba? saya tanya, yang kamu jawab tak nyambung. Jangan segitu Ada paniknya. tidak legitimasi Yesus terhadap buku Lukas? Injil Lukas. Kenapa segitu paniknya coba? Kenapa? Loh, kok panik itu aja terus panik. Kalau kau Yang saya bertanya, tanya itu kalau kau bertanya, jawabanmu kalau kau terhadap bertanya, imanmu. saya jawab. Ada tidak? Kalau kau Ada bertanya, tidak saya legitimasi jawab. Yesus kalau terhadap kau buku bertanya, Lukas? kasih saya waktu jawab. Ada nggak? Kalau kau Ada bertanya, nggak? kasih saya jawab. Kalau Ada kau tidak? bertanya, kasih saya jawab. Ada atau tidak? Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Oke, saya tanya Berani? nih, ada atau tidak? Berani kamu kasih saya waktu jawab? Jawab Edi, jangan muter-muter. Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya jawab? Legitimasi Ada atau dari tidak? Yesus terhadap Nggak berani. Lukas. Nggak berani dia kasih saya waktu jawab. Udah? Ya jawab. Sudah? Kasih saya Ada waktu atau jawab? tidak? Ada atau tidak? Kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Berani kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Baik, saya jawab ya. Jadi, Yesus tidak pernah nyuruh murid-muridnya nulis kitab terus nggak pernah. Berarti tidak memiliki Memang legitimasi. lisan, dikasih tahu lisan. Berarti tidak memiliki Nah, legitimasi. orang-orang menulis kesaksian Berarti tidak para ada, saksi kan? mata itu Berarti tidak ada legitimasi kan? terhadap buku Lukas. Legitimasinya Ya. bukan berbentuk kata-kata seperti itu. Legitimasinya Berarti tidak ada, kan? Legitimasinya adalah Berarti tidak ada, kan? bahwa keterangan yang ada dalam Injil Lukas itu berasal Berarti dari para tidak ada, rasul. kan? Dan Berarti tidak ada itu legitimasi, kan? bisa kita percaya sebagai kebenaran. Berarti Silakan. tidak ada legitimasi Pertanyaan dari selanjutnya. Yesus. Pertanyaan selanjutnya. Berarti, dengar. Berarti Ada. tidak ada legitimasi. Ada, tapi bukan dalam Mana bentuk kata-kata. legitimasinya mana? Mana Legitimasinya. legitimasi dari Yesus? Mana legitimasi dari Yesus? Engkau adalah saksiku dari Yerusalem sampai Samaria dan sampai ke Di ujung-ujung mana? bumi. Di mana Yesus mengatakan tentang kitab Lukas? Perkataan murid-murid itu kemudian dicatat oleh Di Lukas. mana Itu Yesus? legitimasinya. Di mana Yesus Sudah. membahas tentang buku Lukas? Di mana? Itu legitimasinya udah tadi saya kasih tahu. Mana legitimasi mana? Di mana? Tadi, Ini mau kita saya ulang bicara lagi? mengenai buku Lukas. Mau saya ulang lagi? Yang saya tanya buku Lukas, Bung. Itu paniknya mereka. Mau saya ulang lagi? Mau saya ulang lagi Yang nggak? saya tanya tentang Baik. buku Lukas. Jadi
Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah. Ya, siapa muridnya? Siapa muridnya? Ke 11 murid dan Ada semua Lukas di murid-murid situ. yang lain. Ada Lukas di situ? Nah, Lukas adalah orang yang mencatat kesaksian dari murid-murid tersebut. Nah, itu legitimasinya. Sudah? Oke, mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak ada legitimasi. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kamu menyebut ke 11 murid. Pertanyaan Kamu selanjutnya mana? menyebut ke 11 murid. Mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak perlu pertanyaan selanjutnya. Ini dulu kau selesaikan. Legitimasi dulu. Legitimasi. dulu. Sudah saya jawab legitimasinya. Apa Mana legitimasinya? legitimasi itu? Mana? Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadi saksinya. Kemudian keterangan murid-murid itu ditulis oleh Lukas. Itu Nah, legitimasinya. itulah yang saya minta. Oh, itu Legitimasi legitimasinya. tulisan Lukas itu yang saya minta. Mana? Bagaimana mau legitimasi orang Lukas saja datangnya kemudian? Gimana kamu itu? Sudah? Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan Jadi selanjutnya. teman-teman, Edis ini sudah mengakui bahwa Sudah. kitab Lukas tidak punya legitimasi dari Yesus, betul? Sudah? Betul? Legitimasinya sudah saya kasih tahu tadi. Mana ada? Tidak ada. Mana Kau sendiri ada? yang mengatakan. Tadi kan saya Kamu bilang sama sendiri yang kamu. Oke, mengatakan. saya tanya kamu balik. Mana legitimasi Muhammad? Kalau bertanya harus berani ditanya balik. Berani ditanya balik Ini nggak? selesaikan dulu. Kita berbicara Iya. mengenai keautentikan Berani nggak ditanya sebuah balik? kitab. Legitimasi dari yang Zuma, membawa kitab. bisa nggak diskusi dengan Rasulullah baik? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Husu al-Quran min arba'ah." Zuma. Terima Al-Quran. Sudah. Terima Al-Quran. Rasulullah sendiri menyebutnya, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Al-Quran disebutnya. Sekarang ente, coba kalau Kristen ini agama betul, pasti ada legitimasi yang menjadikan Kristen menjadi Kristen, yaitu kitabnya. Ada tidak legitimasi Yesus terhadap buku Kristen yang mengajak kemudian orang-orang Kristen makan babi, menyembah Yesus dan seterusnya? Ada tidak? Anda mengatakan tidak ada. Berarti kekristenan itu fiktif ajarannya dari Yesus. Selesai kita. Apalagi yang perlu didiskusikan kalau ternyata agamamu kitab sucinya itu adalah dongeng, surat kabar. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Apalagi yang harus kita diskusikan? Apalagi? Kenapa dibisukan? Kenapa Iya. dibisukan? Kenapa kalian begitu takut diskusi sama saya? Ayo. Kenapa nggak berani? Apalagi yang Anda ingin perjuangkan ketika kitab saudara sendiri Anda akui bahwa tidak memiliki legitimasi Sudah belum? daripada Lukas. Sudah belum? Sudah selesai? Sudah? Kan? Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulanmu apa? Muhammad berkata. Kesimpulanmu, ingat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Kesimpulannya Lukas. Kesimpulanmu tentang buku Lukasmu itu apa? Jangan kabur deh, jangan kabur. Aku nggak mute ya. Jangan kamu mute sendiri, pura-pura di mute. Jangan ya, ini aku nggak mute ya. Kenapa sampai segitunya takutnya? Coba. Loh, kamu yang Sekarang pura-pura kok. kesimpulanmu. Kenapa sampai segitunya takutnya kalian? Kesimpulanmu terhadap Enggak. Al-Quran. Kesimpulan saya, terhadap Lukas. kesimpulan Ya. saya bisa buktikan di hadapan kalian orang Islam, di hadapan ulama-ulama, Lukas itu dijiplak sama Quran. Ayo. Ya bisa saya buktikan. Ayo. Lu panas. Gimana kalau saya buktikan bahwa Lukas itu dijiplak Quran gimana? Berani nggak? Parah. Berani nggak? Sedangkan kitabmu aja tidak memiliki saya legitimasi berani dari Yesus. buktikan bahwa Lukas dijiplak Tidak Quran. Gimana? ada Berani? legitimasi dari Yesus. Malaikat Jibril. Anda mengakuinya bahwasanya Malaikat Lukas Jibril datang belakangan. kepada Zakaria Anda dijiplak mengakui Quran. bahwa Dijiplak Lukas Quran datang semua itu. belakangan. Kelahir. Anda mengakui Lukas datang belakangan. Anda Dibisukan lagi mengakui sama tidak Nandar, kan? memiliki kemudian legitimasi. Lihat tangannya Lalu Nandar itu. apa yang Anda Nandar. andalkan dari buku Anda itu? Apa? Lihat ya, saya sudah datangi Apa? Coba. tidak datang ke Kamu kantor datang ke sini saya. untuk jadi bubur. Jangan kau bisu-bisukan. Jangan kau Kau bisu-bisukan. mengakui. Kau mengakui. Sekarang bahwa Lukas datang sekarang begini. belakangan. Oke. Tetapi dasar pijakan Kenapa Lukas itu dijiplak Quran? Kenapa Lukas itu dijiplak? Kasih bukti. Jangan dibisu-bisukan. Kalau dibisukan satu kali lagi saya turun. Kalau dibisukan satu kali lagi saya turun. Bahwa Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Kenapa saya dibisu-bisukan? Kenapa saya dibisu-bisukan? Kasih bukti. Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Pernah membaca buku Lukas. Kasih bukti. Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Kenapa? Bisa nggak saya nggak dibisukan? Anda sudah tidak bisa membuktikan ada legitimasi dari Moderatormu Yesus buang dulu kepada semua. Lukas. Moderatormu buang dulu semua. Coba ayo, bisa Sekarang nggak? Anda mengatakan Rasulullah Sudah. menciplak kemudian kitab Lukas. Kasih bukti di mana Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Silakan. Jawab, jangan pura-pura mute, jangan kabur. Jangan kabur, aku nggak mute. Moderatornya sudah nggak ada. Kasih bukti otentik di mana tuduhan Anda Rasulullah pernah membaca mentang-mentang buku Muhammad Lukas. mengizinkan kalian berdusta, nggak usah bisu-bisukan saya. Gimana? Loh, saya nggak bisukan. Kenapa saya dibisukan? Kenapa saya dibisukan? Mulai monyet ini mulai. Mentang-mentang kalian diajari Muhammad boleh berdusta, bisu-bisukan saya. Mulai.
Mau diskusi yang bagus nggak? Berdusta itu adalah Paulus. Mau diskusi nggak? Mau diskusi yang bagus? Paulus itu yang mengajarkan dusta. Nggak usah lari kemana-mana. Oke. Filipi 1 nomor 8. Oke, itu perintah mengenai Yesus baik dengan dusta. Kenapa kalian bisu-bisukan terus? Aku tetap bersuka cita. Kenapa kalian bisu-bisukan terus? Ajaran Paulusmu. Kenapa? Oke. Jangan pura-pura. Itu ajaran Paulusmu. Bisukan Paulus yang mengajarkan kau untuk kenapa dibisu-bisukan? Kenapa? Kabur, nangis. Paulus yang mengajarkan kenapa kalian bisu-bisukan? Berani nggak kau bisu-bisukan? Ingat Edis. Saya bisa buktikan bahwa Quran kalian itu menciplak dari Bible. Quran kalian itu ciplakan dari Bible. Ingat, teman-teman saya bisa buktikan bahwa Quranmu itu ciplak. Anda mengatakan ilmu. Saya tanya kepada dia, mana legitimasi Yesus terhadap buku yang mengajarkan kalian menyembah Kristus Yesus? Ternyata dia sendiri mengakui Lukas tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Selesai. Kemudian dia ajukan pertanyaan. Nabi Muhammad SAW menjiplak buku Lukas. Saya minta bukti. Buktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad datang kepada Maria, kisah datangnya malaikat Gabriel kepada Zakaria, kenapa ada di Quran? Tunjukkan Nabi Muhammad sesuai dengan tuduhanmu. Tunjukkan. Anda mengatakan beliau menjiplak. Nggak ada kan? Kenapa kisah? Tidak ada, kemudian nggak ada. Kamu buka, kenapa kisah itu ada di Quran? Jangan kau sempatkan dirimu buka Google. Kita tidak ada Google di sini, Bu. Kau bisu-bisukan saya, nggak usah. Kau bisu-bisukan saya. Sekarang gimana? Kamu lagi buka Google. Nanti baru kau setelah kenapa kisah baru kau buka kamera. Licik. Kenapa kisah? Suruh paksa dia buka kamera, paksa. Open cam. Paksa dia open kamera. Saya turunkan. Open cam. Turunkan. Turunkan. Buka kamera. Buka kamera. Bang Juma, Bunda Juma aja open cam kau. Buka kameramu, buka. Kabur. Tapi saya. Buka kamera. Open cam. Buka kameramu. Pasti kamu sudah berada di tempat duduk yang berbeda dengan yang tadi. Iya. Karena kau sudah siapkan materi-materi Google-mu. Buka kameramu. Teman-teman, kalau dia buka, pasti dia sudah tidak duduk di tempat yang tadi. Iya, pasti betul. dia sudah siapkan kemudian laptop, sudah siapkan komputer, sudah siapkan kemudian HP. Bisu-bisukan saya. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang nol, tidak ada ilmu. Hanya modal Google, tidak ada ilmu. Kalau berani dia buka kamera, pasti berada di tempat yang berbeda, atau minimal dia sudah siapkan komputer atau laptop. Kenapa? Buka kamera berani? Buka kamera. Saya hitung sampai 6. Buka kamera. Kamu habiskan waktu saya ini. Tidak berani. Kamu hanya tai ayam. Kamu tak ada ilmu sama sekali. Diturunkan. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah.
kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah
Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa
Rasulullah SAW disebut Nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya.
Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur.
Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil.
Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca,
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.